atas panggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Yang sama-sama kita hormati Ketua Panitia Penyelenggaraan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta wakilnya, yang sama-sama kita hormati para dewan juri, yang sama-sama kita hormati masyarakat dusun Dasan Gundul Desa Meneneng, dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, sehat dan sempat sehingga kita dapat berjumpa kembali, dapat berkumpul kembali di acara Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah raja di segala raja. Selain Allah semuanya itu lemah. Allah adalah yang terkaya di antara yang terkaya. Selain Allah semuanya itu miskin. Allah adalah yang terkuat daripada yang terkuat. Selain Allah lemah. Oleh karena itu marilah kita ucapkan alhamdulillah wa syukurillah. Kedua kalinya salawat ma'asalam, jangan lupa pula kita layangkan kehadirat junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang, dengan kata lain minaz zulumati ilan nur, yang telah datang dengan membawa ajaran Islam allazi la yaqbalullahu yaumil qiyamah, yang tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat, dinan gairaha, agama selainnya. Jadi pada kiamat nanti tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu agama selain agama Islam, agama yang paling suci, agama yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu marilah kita bersama-sama salawat dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, pada malam hari ini saya akan bawakan sebuah pidato yang berjudul manusia yang paling dicari-cari di padang mahsyar nanti. Di padang mahsyar nanti, sebelum terjadinya padang mahsyar, semua yang hidup di dunia ini, semua yang bernyawa-nyawa di dunia ini, kita semua yang berada di dunia yang hidup akan mati. Setelah berada di kuburan, ketika dikubur nanti kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dibangkitkan, kita akan berjalan menuju padang mahsyar. Perjalanan kita tergantung pada keimanan kita, tergantung pada amaliyah kita. Kalau amaliyah kita baik, kita salat, kita bersolawat, berpuasa dan lain sebagainya, berjalan ke padang mahsyar nanti tidak akan ada rasanya. Tetapi jikalau amaliyah kita buruk, berdosa lain sebagainya kita lakukan, ke padang mahsyar nanti kita akan lambat, kita akan tersakiti. Setelah kita berkumpul di padang mahsyar, di padang mahsyar nanti tidak akan ada runtak secara bahasa Sasaknya ya. Di padang mahsyar nanti semua manusia dikumpulkan semua manusia itu. Setelah itu di atas kepala kita, satu jengkal daripada kepala kita akan ada namanya matahari. Di bawah terik matahari yang begitu panas,
sangat-sangat panasnya matahari apabila satu jengkal daripada kepala kita. Bayangkan bagaimana panasnya matahari itu. Acara padang mahsyar akan dimulai ketika orang-orang mencari siapa yang bisa menolong mereka, siapa yang bisa menyafaat mereka, siapa yang berani menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, kita atau semua manusia akan pergi kepada Nabi Adam. Adam, tolonglah engkau menghadap Allah. Kami sudah tak sanggup berdiri lama, tegak lama di bawah terik panasnya matahari ini. Tolonglah Adam. Apa kata Adam? Aku tak berani menghadap Allah. Aku malu menghadap Allah. Dulu Allah katakan kepadaku, la taqrabu hadhihi syajarah. Jangan engkau dekati pohon ini. La takunu minaz zalimin. Nanti engkau akan menjadi orang yang zalim. Bukannya aku dekati, malah aku makan buahnya, kata Adam. Buah apa itu maksudnya? Buah koldi. Aku tak berani menghadap Allah, kata Adam. Pergilah kepada Nuh. Nuh, tolonglah engkau menghadap Allah. Kami sudah tak sanggup tegak lama di bawah terik matahari ini. Apa kata Nuh? Aku tak berani menghadap Allah. Aku malu menghadap kepada Allah. Dulu anakku namanya Kan'an, aku ajak niadain ke atas sambatku, tapi dia tidak mau. Aku naik bukit saja, katanya. Setelah itu terjadilah banjir, badai yang begitu besar. Lalu lantas aku berdoa kepada Allah, ya Allah, tolonglah anakku ya Allah. Apa kata Allah? Dia bukan anakmu, dia tidak beramal soleh. Malu aku menghadap kepada Allah, kata Nuh alaihissalam. Pergilah kepada Musa. Berbondong-bondong orang pergi kepada Musa. Apa kata Musa? Aku malu menghadap Allah. Aku tak berani menghadap Allah. Dulu Bani Israel yang kuselamatkan, yang aku serbangi di Laut Merah, sisi kanan dan kirinya laut itu seperti bukit yang besar. Lalu aku serbangi mereka. Setelah aku serbangi mereka, mereka malah kafir, kata Musa. Mereka menyembah lembu sawi. Mereka yang minta tidak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak berani aku menghadap Allah. Pergilah kepada Isa. Isa, tolonglah kami Isa. Kami sudah tak sanggup di bawah terik matahari ini, di bawah terik matahari yang begitu panas, ayah Isa. Apa kata Isa? Tak berani aku menghadap Allah. Malu aku menghadap Allah. Padahal kau Isa adalah orang yang disayang oleh Allah. Dulu engkau bisa menghidupkan orang mati, engkau bisa menyembuhkan segala penyakit. Engkau disayang oleh Allah ya Isa. Apa kata Isa? Malu aku menghadap kepada Allah. Umatku membuat patungku dan menyembahku sampai hari kiamat. Tak berani aku menghadap Allah. Malu aku. Kalau mau, pergilah menghadap kepada Sayyidil Anbiya'i wal Mursalin, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap nabi, setiap rasul itu memiliki satu doa yang pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa Nuh sudah dipakainya, doa Isa sudah dipakainya, doa Adam sudah dipakainya, doa Musa sudah dipakainya. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum dia memakai doanya. Ketika giginya sudah retak, ketika pipisnya keluar darah, ketika dikepung oleh kafir Quraisy dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan wafat pada hari itu, semua orang, semua tentara yang menjaga Nabi Muhammad, yang mengelilingi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berteriak, ya Muhammad, ya Rasulullah, ya kekasih Allah, berdoalah kepada Allah dan mereka semua akan musnah ya Muhammad. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tidak, aku tidak akan memakai doa ini. Biarlah ku simpan doa ini untuk menyafaat umatku nanti. Setelah itu datang mereka kepada Nabi Muhammad dan meminta, ya Muhammad,
Ya kekasih Allah, ya Sayyid, ya Sayyidina Mursalin. Ya kekasih Allah, tolonglah engkau menghadap kepada Allah. Lalu apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Engkau datang pada orang yang tepat. Lalu setelah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sujud kepada Allah dengan sujudnya yang sangat-sangat lama. Lalu Allah mengatakan, "Ya Muhammad, bangunlah dari sujudmu dan apa yang engkau minta," kata Allah Subhanahu wa taala. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memintakan supaya acara di padang mahsyar, sidang di padang mahsyar dimulai. Mintalah Nabi Muhammad dan langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat di padang mahsyar itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memakai doanya itu. Nabi Muhammad lah orang yang paling dicari-cari, orang yang paling agung di padang mahsyar, orang yang bisa menolong semua orang, semua manusia di padang mahsyar. Hanyalah Nabi Muhammad yang bisa berdoa, yang bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita banyak-banyak bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak-banyak bersyukur karena atas perjuangan beliaulah kita bisa berdiri di sini, kita bisa tenang merayakan Maulid Nabi ini. Perjuangan beliaulah yang membawa kita kepada kemenangan Islam, kemerdekaan Islam. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam wa ila sabilin najwa wa ila darun najah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi penampilan dari saudara kita Jayadi Saputra.